Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Rizka Andini Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada memahami konsep dasar geopolitik Indonesia dan juga wawasan Nusantara sebagai solusi geopolitik. Untuk yang pertama, secara etimologi, geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Ilmu ini berfokus pada bagaimana kondisi geografis dan ruang hidup suatu negara memengaruhi perumusan kebijakan politik, strategi keamanan, dan hubungan internasional negara tersebut. Indonesia memiliki karakteristik geopolitik yang sangat unik dan strategis di kancah dunia yang dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama ada posisi silang. Indonesia terletak secara strategis di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudera, Hindia dan Pasifik. Untuk yang pertama, dampak positif. Menjadi jalur urat nadi perdagangan maritim dunia yang meningkatkan potensi ekonomi dan interaksi global. Yang kedua, tantangan dan resiko. Kerekatan yang tinggi terhadap infiltrasi asing, baik berupa penyusupan ideologi, intervensi politik, maupun ancaman keamanan zona laut. Lalu yang ketiga, negara kepulauan terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar luas. Kondisi fisik yang terpisah ini menuntut strategi integrasi nasional yang kuat agar tidak terjadi disintegrasi atau disintegrasi wilayah akibat ego sektoral maupun klaim pihak luar. Untuk yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai solusi geopolitik. Penjelasannya, untuk menghadapi realitas geografis yang penuh tantangan tersebut, bangsa Indonesia memerlukan sebuah cara pandang kolektif yang mempersatukan. Cara pandang ini dinamakan wawasan Nusantara, yang tidak lain adalah doktrin geopolitik khas Indonesia. Berikut adalah penjabaran esensial dari poin-poin utama wawasan Nusantara. Yang pertama ada cara pandang bangsa, menekankan pentingnya melihat diri sendiri, keberagaman, suku, ras, agama, dan budaya, serta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk yang kedua, karakteristik ruang hidup, menyadari sepenuhnya bahwa wilayah Indonesia sangat beragam dan bernilai strategis tinggi, sehingga mutlak memerlukan pengelolaan keamanan yang ketat dan terpadu. Yang ketiga, prinsip dasar, mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya yaitu tantangan kata hukum kolonial. Sebelum adanya aturan baru mengenai wilayah laut Indonesia masih menggunakan aturan warisan Belanda yang disebut Territoriale Zijn en Maritime Crimen Ordonnantie atau DZMKO tahun 1939. Berdasarkan aturan tersebut, laut teritorial Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau. Akibatnya, laut yang berada di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas atau jalur internasional. Dampaknya cukup merugikan Indonesia, yaitu kapal asing termasuk kapal perang dapat melintas secara legal di antara pulau-pulau Indonesia. Selain itu, laut justru menjadi pemisah antara wilayah, bukan sebagai pemersatu wilayah Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini mengubah cara pandang terhadap laut Indonesia. Jika sebelumnya laut dianggap sebagai pemisah, maka melalui deklarasi Juanda, laut di antara pulau Indonesia dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Selain itu, batas laut teritorial Indonesia diubah menjadi 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau Indonesia. Implikasinya sangat besar karena Indonesia akhirnya memiliki satu kesatuan wilayah, darat, laut, dan udara yang utuh. Konsep ini kemudian diakui dunia internasional melalui UNCLOS tahun 1982. Struktur utama pengikat konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wadah adalah bentuk fisik negara Indonesia, meliputi wilayah darat, laut, udara,
batas negara serta lembaga pemerintahan. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan bangsa. Yang kedua, isi. Isi adalah cita-cita tujuan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dasarnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Isi menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, tata laku. Tata laku adalah perilaku nyata yang muncul dari perpaduan wadah dan isi. Terdiri atas tata laku baik batiniah, sikap mental, semangat persatuan, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air. Yang kedua, tata laku lahiriah, tindakan nyata seperti menaati hukum, menjaga persatuan, serta menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Kesimpulannya, wadah adalah tempatnya, isi adalah tujuan dan cita-citanya, sedangkan tata laku adalah cara masyarakat dan pemerintah mewujudkan tujuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu implementasi dalam aspek politik dan ekonomi. Yang pertama, kesatuan politik. Indonesia sering dipandang sebagai satu wilayah yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan suku, agama, bahasa, ras, budaya harus tetap bersatu dalam satu bangsa Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu sistem hukum nasional yang berlaku sama bagi semua warga negara. Tujuannya juga menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional. Lalu yang untuk kesatuan ekonomi, seluruh kekayaan alam Indonesia merupakan milik bersama yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata di seluruh daerah, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa. Setiap daerah diberi kesempatan mengembangkan potensi ekonominya melalui otonomi daerah. Jadi untuk kesimpulannya, implementasi wawasan Nusantara dalam politik bertujuan menjaga persatuan bangsa, sedangkan dalam ekonomi bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jessica Destasari dari kelas 2A dengan NPM 257520116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi aspek sosial, budaya, dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Jadi, kesatuan sosial budaya di Indonesia itu dipandang sebagai kesatuan yang utuh, di mana kemajuan itu harus dirasakan secara merata. Meski kaya akan budaya lokal, pada hakikatnya budaya Indonesia itu sangatlah beragam karena keberagaman budaya itu merupakan aset atau modal utama kebudayaan nasional kita, yaitu Indonesia. Kemudian kesatuan pertahanan dan keamanan HANKAM itu menganut prinsip bahwa ancaman yang menimpa satu wilayah atau pulau adalah ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, karena kita termasuk negara kepulauan. Kemudian setiap warga negara itu memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang orientasi strategis ke dalam dan keluar. Jadi maksud dari ke dalam itu adalah internal dari Indonesia itu sendiri, yaitu memastikan persatuan dan juga kesatuan di seluruh aspek kehidupan nasional itu menjadi pertahanan agar bangsa tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu sensitif seperti SARA. SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan, kemudian primordialisme ataupun ancaman perpecahan wilayah. Kemudian untuk eksternal itu menjaga dan mengamankan kepentingan nasional di tengah dinamika perubahan dunia atau global. Apalagi dunia saat ini, pemberitaan tentang peperangan dan lain sebagainya ya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan memastikan kedaulatan wilayah NKRI selalu dihormati dan diakui berdasarkan hukum internasional. Seperti itu, mungkin cukup dari saya. Orientasi strategis internal dan eksternal.
Yang pertama ada tujuan ke dalam atau internal, menjamin persatuan dan kesatuan di segala aspek kehidupan nasional, seperti tameng pertahanan agar tidak mudah terpecah belah oleh isu sara. Yang kedua ada tujuan keluar atau eksternal, mengamankan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika global, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menuntut penghormatan kedaulatan wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional. Perkenalkan, saya Nisa Ramadhani dengan NPM 25752024. Materi selanjutnya, 4 ancaman asimetris kontemporer. Yang pertama, era digital dan disrupsi informasi, polarisasi cyber, maraknya disinformasi atau hoax, dan krisis identitas nasional pada generasi muda. Kedua, kesenjangan geografis, ketimpangan pembangunan infrastruktur real antara pusat kota dengan wilayah pinggiran atau 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang memicu kecemburuan sosial. Yang ketiga, kapitalisme ekonomi global, tekanan pasar bebas dan tantangan berdaulat atas sumber daya alam atau SDA dari cengkraman kapitalis asing. Yang keempat, radikalisme dan intoleransi, menguatnya eksklusivisme kelompok yang mengancam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulannya, wawasan Nusantara sebagai wujud geopolitik Indonesia merupakan sebuah lompatan hukum dan kedaulatan yang monumental. Perjuangan historis melalui Deklarasi Juanda 1957 telah berhasil meruntuhkan hukum kolonial PDFKO pada tahun 1939, sekaligus merekonstruksi laut dari yang dulunya sekat pemisah menjadi elemen pemersatu. Melalui UNCLOS 1982, namun keutuhan wilayah yang sudah makan ini tidak akan berarti jika kita gagal mewujudkan dalam tata laku kehidupan sehari-hari. Menghadapi masa depan, wawasan Nusantara tidak boleh lagi direduksi menjadi sekedar hafalan teori normatif di ruang kelas. Kita dihadapkan pada ancaman asimetris yang nyata, disrupsi informasi yang memicu polarisasi kapitalisme global yang mengancam sumber daya, ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan 3T. Solusi atas tantangan ini harus bersifat struktural dan aplikatif, mulai dari pemerataan ekonomi oleh pemerintah, penguatan literasi digital berbasis kebangsaan, hingga proteksi terhadap kemandirian ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, pada akhirnya, wawasan Nusantara adalah sebuah janji kebangsaan, bahwa perbedaan tidak akan pernah mampu mencerai-beraikan kita. Hari ini, musuh kita bukan lagi kapal perang asing yang tampak di lautan, melainkan hoax di dalam gawai kita dan rasa ketidakadilan yang masih membayangi sebagian saudara kita. Sebagai mahasiswa, mari kita jadikan konsep geopolitik ini sebagai kompas tindakan, karena jika bukan kita yang merawat komitmen persatuan ini, siapakah yang akan memastikan Bhinneka Tunggal Ika tetap berdiri tegak di masa depan? Nah.